Selamat berjumpa kembali anak-anak pada muatan pelajaran matematika. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang sifat operasi bilangan dan taksiran dalam hitung campuran. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas materi tentang operasi hitung campuran. Materi hari ini, yaitu sifat-sifat operasi bilangan, dapat kalian manfaatkan untuk mempermudah kalian mengerjakan operasi hitung campuran yang telah kita pelajari kemarin. Di kelas sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan. Sifat-sifat tersebut antara lain adalah yang pertama adalah sifat komutatif, di mana A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, atau A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C, atau A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, atau A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh-contoh penggunaan 3 sifat operasi bilangan pada pengerjaan hitung campur berikut ini. Yang pertama, kita lihat contoh penggunaan sifat komutatif pada pengerjaan hitung campur. 25 dikali 95 dikali 4 dikurangi 500. Dalam soal hitung campur ini, kita lihat ada soal operasi perkalian dan operasi pengurangan, di mana operasi perkalian lebih kuat daripada operasi pengurangan. Maka operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu. Dalam operasi perkalian pada hitung campur di sini, kita lihat ada perkalian 25 dikali 95 dikali 4. Dalam aturan pengerjaan hitung campur, kalau ada operasi yang sama kuat, maka dikerjakan operasi yang paling kiri, yaitu perkalian antara 25 dikali 95. Kita lihat, perkalian 25 dikali 95 itu adalah perkalian yang susah. Kita bisa mempermudah apabila 25 kita kalikan dengan 4.
dengan menggunakan sifat komutatif, kita bisa mengubah letak antara 95 dengan 4 menjadi 25 dikali 4 dikali 95 dikurangi 500. Sehingga kita kerjakan terlebih dahulu perkalian antara 25 dengan 4, yaitu hasilnya 100. Baru kita kalikan dengan 95, kemudian kita kurangkan dengan 500. 100 dikali 95 hasilnya adalah 9.500 dikurangi 500. Hasilnya adalah 9.000. Anak-anak, yang perlu kalian ingat dalam sifat komutatif adalah sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jadi, kalian hanya bisa menggunakan sifat komutatif pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Dalam operasi pengurangan dan operasi pembagian, sifat komutatif tidak berlaku. Contoh yang kedua adalah penggunaan sifat asosiatif. Kita lihat contoh soalnya. 5.920 dikurangi dalam kurung 49 dikali 4 dikali 25. Anak-anak, pada soal hitung campur di atas, kita lihat di sana ada tanda kurung. Maka operasi yang berada di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Tapi kita lihat operasi perkalian 49 dikali 4 itu lebih susah dikerjakan daripada kita mengalikan 4 dengan 25. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita bisa mengubah pengelompokannya menjadi 5.920 dikurangi 49 dikali dalam kurung 4 dikali 25. Sehingga kita kerjakan dulu soal yang ada dalam tanda kurung, yaitu 4 dikali 25 menjadi 5.920 dikurangi 4 dikali 100, di mana 100 adalah hasil dari 4 dikali 25 menjadi 5.920 dikurangi 4.900, di mana 4.900 adalah hasil perkalian dari 49 dikali 100. Karena dalam operasi hitung campur, operasi perkalian lebih kuat daripada operasi pengurangan. Sehingga operasi perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Baru kemudian 5.920 kita kurangkan dengan 4.900, hasilnya adalah 1.020. Seperti halnya dengan sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Tidak berlaku pada operasi pengurangan dan operasi pembagian. Kemudian kita lanjutkan distributif. Kita lihat contoh penggunaannya. Kita lihat soalnya. Contoh yang pertama, dalam kurung 25
dikali 346 ditambah dalam kurung 25 dikali 54 sama dengan titik-titik. Kita lihat soal di sini. 25 dikali 346 ditambah 25 dikali 54. Kita lihat di sini ada angka yang sama, yaitu angka 25. Maka kita keluarkan angka 25-nya. Jadi 25 dikali dalam kurung 346 ditambah 54. Di sini kita menggunakan sifat distributif untuk memudahkan kita dalam penghitungannya. Kita lebih mudah menghitung 25 dikali dalam kurung 346 ditambah 54 daripada kita menghitung 25 dikali 346 ditambah 25 dikali 54. Nah, kita lihat di dalam tanda kurung adalah soal penjumlahan 346 ditambah 54. Kita kerjakan terlebih dahulu sehingga menjadi 25 dikali dengan 400. Di mana 400 itu adalah hasil dari 346 ditambah 54. Sehingga 25 dikali 400 hasilnya adalah 10.000. Kita lihat contoh yang kedua dalam penggunaan sifat distributif pada operasi hitung campuran. Contoh soalnya, dalam kurung 35 dikali 346 dikurangi dalam kurung 35 dikali 46. Dalam soal hitung campur di atas, kalau kita mengerjakan menurut aturan pengerjaan hitung campur, maka kita akan mengerjakan soal yang di dalam kurung terlebih dahulu. Karena di sini ada dua operasi yang ada di dalam tanda kurung, maka kita mengerjakan soal operasi yang ada di dalam tanda kurung yang paling depan. Kita lihat di situ berarti kita kerjakan dulu 35 dikali 346, baru kita mengerjakan 35 dikali 46, baru nanti kedua hasilnya kita kurangkan. Nah, kalau kita mengerjakan sesuai dengan urutan pengerjaan operasi hitung, kita akan mengalami kesusahan karena kita harus mengalihkan 35 dengan 346 dan kita juga mengalihkan 35 dengan 46. Dengan menggunakan sifat distributif, kita akan lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal hitung campuran di atas. Kita lihat di sini ada angka yang sama, yaitu angka 35. Maka angka 35 kita keluarkan menjadi 35 dikali dalam kurung 346 dikurangi 46. Di sini kita pakai tanda kurang karena tanda penghubung operasi hitung campur di atas adalah tanda kurang. Nah, pada soal ini kita mengerjakan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam tanda kurung, yaitu 346 dikurangi 46. Jadi
35 dikurangi 300, di mana 300 adalah hasil dari 346 dikurangi 46. Hasilnya 35 dikali 300 adalah 10.500. Nah, itu tadi materi tentang manfaat sifat-sifat operasi hitung bilangan pada pengerjaan hitung campuran. Sekarang kita taksiran. Dalam mempelajari taksiran, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengerjakan soalnya adalah yang pertama, apabila kita mengerjakan soal taksiran ke puluhan terdekat, maka dilihat angka yang menduduki satuannya yang kita lihat. Dan apabila kita mengerjakan taksiran ke ratusan terdekat, maka yang dilihat adalah angka yang menduduki puluhan. Sedangkan kalau kita mengerjakan soal taksiran ke ribuan terdekat, maka kita melihat angka yang menduduki ratusan. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah jika angka sebelumnya kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan adalah tetap. Dan jika angka sebelumnya lebih besar atau sama dengan 5, maka angka yang dibulatkan ditambah dengan 1. Untuk lebih jelasnya, berikut ini. Yang pertama, taksirlah hasil dari 253 ditambah 409 dikurangi 134 ke puluhan terdekat. Untuk mengerjakan soal taksiran di atas, yang pertama kali kita lakukan adalah menaksir masing-masing bilangan. Yang pertama, 253 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 250. Mengapa menjadi 250? Kita lihat angka paling belakang, angka satuannya, yaitu di sini angka satuannya adalah 3. 3 kurang dari 5, maka angka yang dibulatkan tetap, yaitu kan puluhannya adalah 5 di sini. Jadi 5-nya tetap menjadi 250, di mana 3-nya berubah menjadi 0. Kemudian yang kedua, 409 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 410. Kita lihat angka satuannya di sini adalah 9, lebih besar sama dengan 5. Sehingga angka puluhannya ditambah 1 menjadi 10. Jadi 409 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 410. Kemudian 134 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130. Kita lihat angka satuannya di sini adalah 4, lebih kecil daripada 5, maka angka yang dibulatkan akan tetap. Jadi 3-nya tetap, tidak berubah menjadi 130. Sehingga 253 ditambah 409
dikurangi 134. Jika ditaksir ke puluhan terdekat, kita menghitungnya menjadi 250 ditambah 410 dikurangi 130. 250 ditambah 410 adalah 660 dikurangi 130 menjadi 530. Contoh yang kedua. Taksirlah hasil dari 389 dikali 82 ditambah 1142 ke ratusan terdekat. Untuk mengerjakan, kita bulatkan masing-masing bilangan terlebih dahulu. 389 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Karena kita lihat di sini puluhannya adalah 8, di mana 8 lebih besar sama dengan 5, maka angka ratusannya ditambah 1 menjadi 400. 3 ditambah 1 menjadi 4, jadi menjadi 400. Yang kedua, 82 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Karena kita lihat pada puluhan angka 8 berarti bertambah 1 menjadi 100. Kemudian 1142 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1100. Nah, kita lihat pada puluhan angka 4 itu adalah lebih kecil daripada 5. Maka pada ratusannya yaitu 1, angkanya tetap tidak bertambah. Sehingga 389 dikali 82 ditambah 1142 jika kita taksir ke ratusan terdekat menjadi 400 dikali 100 ditambah 1100. Dalam hal ini operasi hitung campur di atas, maka operasi perkalian kita kerjakan terlebih dahulu menjadi 40.000, di mana 40.000 itu hasil dari perkalian 400 dikali 100 ditambah 1100. Hasilnya adalah 41.100. Contoh yang ketiga adalah taksirlah hasil dari 3.450 ditambah 11.270 dikurangi 860 ke ribuan terdekat. Untuk menjawabnya, kita kerjakan atau kita bulatkan masing-masing angka atau bilangan pada soal tersebut. Yang pertama, 3.450 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000. Kita lihat dari pada ratusannya angka 4. Karena 4 kurang dari 5, maka pada ribuannya tidak bertambah atau tetap menjadi 3.000. Kemudian yang kedua, 11.270 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 11.000. Kita lihat di sini angka ratusannya adalah 2, di mana 2 kurang dari 5. Sehingga
pada ribuannya tetap atau tidak bertambah menjadi 11.000. Angka yang ketiga, 860 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000, di mana 8 pada ratusan lebih besar daripada 5, sehingga pada ribuannya bertambah 1 menjadi 1000. Sehingga soal 3450 ditambah 11.270 dikurangi 860 menjadi 3.000 ditambah 11.000 dikurangi 1.000. Kita kerjakan dulu penjumlahannya. Antara 3.000 ditambah 11.000 menjadi 14.000. Baru kita kurangkan dengan 1.000 menjadi 13.000. Ya, anak-anak, materi kita pada hari ini tentang sifat operasi hitung bilangan dan taksiran pada hitung campuran. Minggu depan kita akan berlatih tentang kedua materi tersebut. Jadi anak-anak bisa mengulang kembali video pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Tolong dipelajari dengan baik-baik sehingga minggu depan kalian bisa mengerjakan soal latihan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar.